Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Inilah rahasia kesaktian Bung Karno. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia ini dipercaya memiliki kesaktian atau kemampuan spiritual yang luar biasa, bahkan hingga mampu mengguncang dunia. Sulit sekali untuk dinalar jika sosok Bung Karno dapat disegani oleh banyak orang tanpa ajian kesaktian. Meskipun demikian, adanya ajian ini tidak menafikan pribadi Bung Karno yang memang dipenuhi kewibawaan saat berhadapan dengan orang lain. Bahkan bukan hanya kaum pria yang merasa segan di hadapannya. Banyak pula kaum wanita yang merasa terpikat dan tunduk di hadapan Bung Karno. Konon Bung Karno juga memiliki ajian kesaktian yang diwarisi dari orang paling sakti di Nusantara. Ajian kesaktian ini merupakan ilmu warisan dari Sunan Kalijaga. Dan pastinya dia tidak dapat warisannya secara langsung. Akan tetapi Bung Karno dapat mewarisinya orang-orang yang juga mewarisinya dari orang sebelumnya. Hingga akhirnya sampailah kepada Sunan Kalijaga. Ajian kesaktian warisan dari Sunan Kalijaga ini adalah Aji Pocoking Jagat. Ajian ini merupakan salah satu ajian yang melindungi Bung Karno dari berbagai mara bahaya. Kesaktian ajian yang disebut Aji Pocoking Jagat memiliki banyak fungsi, di antaranya yaitu sebagai ilmu kebal. Aji Pocoking Jagat bisa diibaratkan dengan ilmu lembu sekilan. Artinya sebelum serang menyentuh tubuhnya akan mental dengan sendirinya. Dengan ajian ini Soekarno dapat kebal dari serangan peluru dan kobaran api. Bahkan jika ajian ini aktif, pemiliknya tidak dapat tersentuh oleh tetesan air hujan. Bahkan Aji Pocoking Jagat ini bisa membuat orang yang menggunakannya berjalan di atas air. Dengan mengaktifkan ajian ini, pemiliknya akan dapat berjalan di atas air sungai dan laut tanpa tenggelam. Selain ilmu Aji Pocoking Jagat, Soekarno juga memiliki ilmu panglerepan. Ilmu yang satu ini tidak asing lagi di kalangan masyarakat Jawa. Ilmu ini dipercaya berguna agar orang-orang mendengarkan apa yang diucapkan dan menyimaknya. Selain itu, ilmu ini dipercaya membuat lawan bicara menuruti dan ikut apa yang diucapkan atau diperintahkan. Bung Karno juga memiliki ilmu sabdo dadi atau idu geni. Ilmu yang satu ini dipercaya menjadikan Bung Karno sebagai sosok orator yang handal. Seperti kita ketahui, sosok Bung Karno adalah seseorang yang mampu memberikan orasi yang sangatlah baik. Kata-katanya selalu diikuti baik dalam negeri maupun di kalangan internasional. Soekarno juga memiliki ilmu bolos sewu. Ilmu yang satu ini sudah pernah dibuktikan saat Bung Karno menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Bahkan saat Bung Karno akan ditembak, dirinya dapat membelah menjadi 5 orang. Hampir sama dengan ilmu bolos sewu, Soekarno memiliki ilmu aji lembu sekilan. Ilmu ini berguna saat ditembak, peluru yang ditembakkan dipercaya akan meleset dan tidak mengenai tubuh. Dan yang paling khas dari Insinyur Soekarno adalah tongkat komando. Diisukan bahwasanya tongkat komando yang dimiliki oleh Soekarno adalah bukan tongkat komando biasa. Tongkat komando yang sering dibawa oleh Bung Karno itu dipercaya memiliki kesaktian yang sangatlah tinggi. Tongkat tersebut memiliki energi kesaktian alamiah dan energi karismatik tingkat tinggi. Tongkat tersebut diketahui terbuat dari kayu pucangkala yang dipercaya mampu menambah karisma seseorang. Selain dari tongkat komando, ada juga benda lain yang menjadi ciri khas Bung Karno, yaitu cincin merah delima.
Bung Karno memiliki sebuah cincin merah delima yang selalu dipakai kemanapun Bung Karno pergi. Pusaka jenis ini dipercaya mampu memberikan energi yang besar dan menambah kewibawaan. Selain itu, cincin tersebut dikatakan adalah pemberian dari Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul. Semua orang pasti mengenal sosok proklamator Indonesia Insinyur Soekarno. Jika boleh dikatakan, Bung Karno bisa disebut sebagai Joko Tingkir. Karena selain sebagai presiden, dia juga seorang pendekar. Bung Karno di masa muda sangat tekun belajar ilmu bela diri dan ajian kesaktian warisan nenek moyang. Wajar jika Bung Karno bisa memiliki ajian kesaktian yang ampuh dari nenek moyang. Karena kakaknya sendiri yang bernama Harjo Dikromo juga dikenal sangatlah sakti. Tentunya ilmu yang dimiliki oleh Bung Karno bukan hanya berasal dari kakeknya, tapi dari orang lain yang dikenal sangat sakti. Bung Karno memang dikenal sebagai ahli tirakat. Konon diceritakan dia pernah melakukan topo pendem selama 100 hari. Maka tidak heran jika Soekarno dapat mewarisi berbagai ilmu kedikdayaan. Karena secara spiritual dirinya sudah ditempa dengan berbagai macam topo. Di balik sejarah berbagai kesaktian Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama ini, terdapat kisah beberapa guru spiritual yang menjadi inspirasi dan keilmuan beliau dalam melakukan berbagai pergerakan. Mereka semua adalah tokoh pahlawan perjuangan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan salah satu tongkat komando yang dipegang oleh Soekarno dikisahkan juga merupakan salah satu pemberian dari guru spiritualnya. Dia adalah Datuk Mujib. Datuk Mujib bin Sahabat, tokoh ulama yang tinggal di Tanah Abang di Jakarta Pusat. Beliau merupakan salah satu guru spiritual Soekarno yang dianggap sangat keramat. Beliau merupakan murid dari guru Khalid Gondangdia. Datuk Mujib adalah ulama Betawi keturunan Raja Bone, Sulawesi Selatan. Selain alim dan fasih ilmu fikih, Datuk Mujib juga dikenal memiliki karomah. Batinur, salah satu murid Datuk yang masih hidup, mengisahkan keramat ditunjukkan gurunya itu. Kisahnya saat Datuk mengajak Batinur bersama keempat rekannya menziarahi kubur anaknya. Datuk menyuruh keempat muridnya itu untuk pergi dahulu. Meski keempatnya sudah mengambil jalan pintas, tetap saja Datuk Mujib sampai terlebih dahulu. Keramat lainnya adalah Datuk Mujib mampu menghentikan hujan. Konon tongkat komando yang biasa digenggam oleh Bung Karno juga merupakan pemberian dari Datuk Mujib. Namun dalam cerita lain dari anggota pasukan pengawal Bung Karno menyebutkan bahwa tongkat komando tersebut merupakan perwujudan dari jin muslim dan akan menghilang ketika Soekarno sudah meninggal. Selain Datuk Mujib, guru spiritual lain Bung Karno diantaranya yaitu Hos Cokro Aminoto, Sosro Kartono yang adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini, dan yang terakhir yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang menjadi guru spiritual Insinyur Soekarno. Bahkan salah satu guru spiritualnya yaitu Cokro Aminoto menjadi salah satu idola Bung Karno. Hal itu tertulis dalam biografinya yang ditulis oleh Indi Adam. Soekarno mengenang Cokro Aminoto sebagai idolanya. Soekarno belajar tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat dan dunia pergerakan sekaligus tentang agama dari Hos Cokro Aminoto. Itulah kisah dari rahasia kesaktian Bung Karno. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.